Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SMM. Yang kami hormati Rektor Unza, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG. Yang kami hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, serta dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, yakni Bapak Khairul Anwar Badrut Tamam MPDI. Saya, Lina Fauzia dari kelompok 4 bersama teman saya, Vina Wilda Bariro, akan mempresentasikan pengantar studi Islam dengan judul Ruang Lingkup dan Pembinaan Studi Islam. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada urusan ibadah, melainkan mencakup bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan juga pekerjaan. Oleh karena itu, kajian atau studi Islam sebagai disiplin ilmu memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan juga dapat didekati dari berbagai perspektif. Studi Islam tidak hanya normatif, tetapi juga historis, sosiologis, dan juga filosofis. Pemahaman terhadap ruang lingkup dan juga pembidangan studi Islam sangat penting agar ajaran Islam itu dapat diterapkan secara holistik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga negara. Ruang lingkup dan pembidangan studi Islam yang pertama ialah bidang agama. Studi Islam dalam bidang agama menyangkut pembahasan mengenai konsep ketuhanan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga pengalaman nilai-nilai keimanan dalam kehidupan. Dalam bidang ini, dikaji pula prinsip-prinsip dasar Islam seperti rukun iman dan rukun Islam, serta tujuan hidup manusia menurut perspektif Islam. Yang kedua ialah bidang ibadah. Ibadah dalam Islam tidak hanya berarti ritual semata, tetapi juga meliputi segala aktivitas yang diniatkan untuk Allah. Studi Islam dalam bidang ini meliputi pembahasan tentang ibadah mahdah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta wairu mahdah seperti bekerja, belajar, dan juga bersosialisasi. Yang ketiga ialah bidang akidah. Akidah merupakan fondasi keimanan seseorang. Dalam studi Islam, bidang ini membahas secara mendalam tentang keyakinan kita kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari kiamat, dan juga takdir. Pembahasan akidah tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga bersifat rasional, terutama dalam tradisi ilmu kalam. Yang keempat ialah bidang ilmu dan kebudayaan. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan juga mendorong umatnya untuk belajar sepanjang hayat. Dalam sejarah, peradaban Islam telah melahirkan banyak ilmuwan besar dalam berbagai bidang, seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan juga filsafat. Studi Islam di bidang ini mencangkup kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu dan juga budaya, serta bagaimana umat Islam mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Yang kelima ialah bidang pendidikan. Pendidikan dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk manusia yang beriman dan berilmu. Studi Islam di bidang pendidikan ini mencangkup konsep tarbiyah, peran guru dan murid, kurikulum Islami, serta sistem pendidikan dari masa klasik hingga modern. Islam menekankan pentingnya pendidikan karakter, akhlak, serta penguasaan ilmu di dunia maupun di akhirat. Kajian ini juga menyentuh pada pendidikan keluarga, pendidikan formal, hingga pesantren dan juga institusi pendidikan Islam. Selanjutnya, bidang sosial. Nah, studi Islam dalam bidang ini, Islam mengajarkan soal keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Tidak ada diskriminasi atau penindasan. Nah, dalam bidang ini, studi Islam juga mengatur hubungan keluarga, warisan, dan interaksi antar manusia, antar muslim dan non-muslim. Nah, kemudian bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam ruang lingkup bidang kehidupan sosial atau ekonomi, studi Islam berprinsip kepada keadilan, jujur, dan seimbang. Di dalam bidang ini juga mengatur aturan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba. Nah, ekonomi Islam bertujuan untuk kesejahteraan dan keproduktifan, bukan hanya sekedar mencari untung. Kemudian bidang kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah. Misalnya seperti menjaga kebersihan, makan makanan halal, dan mengikuti hibbun nabawi, yaitu ilmu kesehatan dari ajaran Nabi. Nah, di dalam Islam juga
terdapat panduan soal etika medis seperti donor organ, aborsi, dan penggunaan teknologi kesehatan. Kemudian selanjutnya bidang politik. Islam dan politik saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, nilai utama yang dijaga yaitu berupa keadilan, musyawarah, ketaatan, dan kepemimpinan yang baik. Dalam praktik ini, Islam mengatur sistem demokrasi, hak asasi manusia, dan pengawasan kekuasaan supaya tidak disalahgunakan. Selanjutnya, bidang pekerjaan. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar mencari penghasilan, akan tetapi bisa menjadi sebagian ibadah jika dilakukan dengan halal dan niat baik. Dalam Islam terdapat pula etos kerja yang penting seperti jujur, bertanggung jawab, profesional, dan menyelesaikan tugas. Selain itu, setiap pekerja memiliki hak seperti upah yang adil dan waktu istirahat, serta berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mematuhi aturan. Kemudian yang terakhir, Islam sebagai ilmu. Islam juga merupakan ilmu yang bisa dipelajari secara mendalam. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu normatif, yang merupakan mempelajari pedoman dan aturan agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan kalam. Kemudian historis atau kontemporer, yaitu berupa mempelajari bagaimana Islam berkembang dalam kehidupan nyata, termasuk bidang sejarah, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, pendekatan Islam harus multidisipliner dan kontekstual. Artinya, ilmu ini diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang terakhir kesimpulannya, ruang lingkup dan pembidangan studi Islam mencerminkan keluasan dan kedalaman ajaran Islam sebagai agama dan sistem hidup. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari ibadah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, hingga pekerjaan dan kesehatan. Studi Islam sebagai disiplin ilmu memungkinkan umat muslim untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara komprehensif dan ilmiah dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, khususnya kalangan akademisi dan pelajar, untuk mengembangkan pemahaman dan pengkajian terhadap berbagai bidang dalam Islam, agar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan peradaban dunia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.